Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita mulai kelas pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mungkin ada di antara kalian yang ingin memimpin doa. Kalau ada, angkat tangan. Oke, baik. Hardi, pimpin doanya. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Baik, sekarang saya akan mengabsen kalian. Kalau hadir, angkat tangan ya. Oke, yang pertama, Albert hadir. Oke, hadir. Yang kedua, Ucup. Ada tidak? Oh, ada, hadir. Ucup, kenapa kemarin kamu tidak hadir? Oke, kali ini bisa dimaafkan ya. Tapi lain kali harus hadir ya. Oke, selanjutnya Putra. Oh, Putra apa lagi ya? Ucup, boleh kamu kasih tahu Putra untuk hadir di pertemuan berikutnya. Oke, baik. Dewi, apakah Dewi ada? Oh, Dewi sakit. Kira-kira ada tidak ya surat yang dia titipkan pada kalian? Oh, ada ya. Nanti berikan kepada saya ya setelah pertemuan hari ini. Oke, baik. Dora ada? Oke, Dora ada. Hadir. Baik, Lesti. Apakah Lesti ada? Lesti hadir. Oke, selanjutnya Jojo hadir. Gary ada tidak? Izin lagi. Emang Gary kemana? Oke. Apakah ada surat yang dia titipkan? Oke, baik. Nah, kalau ada nanti diberikan kepada saya. Leonardo, apakah Leonardo ada? Hadir? Oh, hadir ya, hadir. Baik. Lea, apakah Lea hadir? Oke. Jadi yang tidak hadir sekarang Putra, Dewi, dengan Giri ya. Oke. Sudah baik. Kalian tahu tidak apa itu basis data? Oke, kalau tidak tahu, hari ini saya akan memberikan materi tentang basis data. Oke. Nah, yang pertama itu, apa itu pengertian basis data? Mungkin dari kalian ada yang mengerti apa itu basis data, atau mungkin tidak ada. Oke, karena ini yang pertama kali, makanya tidak ada yang tahu ya. Oke, baik. Apa itu basis data? Dalam sebuah sistem informasi, basis data merupakan komponen yang memiliki peranan sangat penting. Setiap data masuk ke dalam sebuah sistem informasi yang dijembatani dengan user interface pada level pemrograman. Selanjutnya data akan disimpan dan diolah ke dalam sebuah aplikasi database management system atau DBMS. Nah, di dalam DBMS ini data akan dikelola secara efektif dan optimal dan pada akhirnya dapat disajikan ke pengguna sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai pengantar untuk memahami sebuah aplikasi DBMS pada skala yang besar, luas, atau enterprise, maka sebaiknya siswa mengenal terlebih dahulu apa itu DBMS dalam versi yang lebih sederhana. Microsoft Access merupakan contoh yang sangat baik untuk mengenalkan siswa tentang aplikasi DBMS. Mengingat bahwa di dalam Microsoft Access telah tersedia berbagai fitur pengelolaan data, mulai dari input data, pengulangan data, sampai dengan output data reporting. Kalian pernah tidak menggunakan aplikasi Microsoft Access? Tidak pernah ya. Oh, nanti saya akan terangkan ya di praktik berikutnya. Baik. Nah, secara sederhana, basis data adalah sekumpulan data yang saling
berhubungan dan mendeskripsikan aktivitas satu organisasi atau institusi. Basis data merupakan media penampung dan pengelolaan data yang dimasukkan oleh pengguna dalam satu sistem informasi. Ruang lingkup mata pelajaran basis data ini ialah penggunaan Microsoft Access sebagai salah satu contoh aplikasi Database Management System atau DBMS yang cukup sederhana namun sangat lengkap fiturnya untuk menampung, mengelola, dan menyajikan data. Oke, baik. Apakah kalian sudah mengerti tentang apa itu basis data? Kalau misalkan belum, nanti saya akan bacakan ulang. Oh ya, sudah tahu ya. Oke, baik. Kita akan melanjutkan basis data materi ini ke jenis dan fungsi basis data. Jenis dan fungsi basis data. Oke, yang pertama, operational database. Operational database atau biasa dikenal dengan nama database online transaction processing memiliki fungsi sebagai suatu tempat untuk mengelola data dinamis secara langsung dan real time. Jenis ini memungkinkan para penggunanya untuk bisa melihat atau mengubah ataupun menghapus data secara langsung lewat suatu perangkat keras yang dipakai. Oke, apa kalian mengerti? Oh belum ya? Emang agak susah sih. Ini untuk operational database ini untuk mengelola data dinamis secara langsung dan real time. Itu berarti memungkinkan para penggunanya untuk bisa melihat atau melakukan dan memodifikasi data. Apa kalian mengerti? Oh, sudah mengerti? Baik, kita akan ke bagian-bagian dari operational database. Yang pertama adalah JSON atau JSON, JavaScript Object Notation. Merupakan format file yang memakai teks guna melakukan pengiriman data. Format tersebut biasa dipakai oleh pengguna untuk melakukan pertukaran data yang layaknya berinteraksi cepat melalui web browser maupun web server. Yang kedua adalah XML, Extensible Markup Language, merupakan sebuah bahasa pada program markup yang mempunyai aturan guna memberikan dua kode dokumen yang berbeda agar dapat dibaca oleh manusia dan komputer. Oke, setelah itu database warehouse. Database warehouse merupakan sistem basis data yang biasa dipakai untuk melakukan pelaporan dan analisa data. Sistem ini juga dianggap sebagai komponen inti dari business intelligence. Database warehouse yaitu repositori sentral data yang terpadu yang berasal dari satu hingga lebih dari satu sumber yang berbeda. Database tersebut juga mempunyai suatu tempat untuk menyimpan data terkini serta sejarah satu tempat yang telah dipakai untuk membuat sebuah laporan analisis. Oke, setelah tahu tentang database warehouse, kita akan langsung masuk ke bagian-bagian dari database warehouse. Yang pertama yaitu Microsoft SQL Server adalah sistem basis data yang dibentuk oleh Microsoft. Sebagai server database, sistem ini juga merupakan suatu produk dari perangkat lunak yang memiliki tujuan untuk mengambil dan menyimpan sebuah data sesuai dengan permintaan pada aplikasi lainnya. Nah, kalian mengerti tidak tentang database warehouse? Oh, sedikit-sedikit ya. Tapi tidak apa-apa, kalau mungkin kalian bisa mempelajarinya lagi. Nanti slide presentasinya akan saya share ya. Oke. Yang ketiga, distribute database. Merupakan suatu basis data dengan perangkat penyimpanannya yang tidak terpasang pada sebuah perangkat komputer maupun sejenisnya yang serupa. Basis data ini disimpan di sejumlah perangkat komputer yang terletak di tempat yang sama atau tersebar lewat jaringan komputer lainnya yang saling berkaitan. Sistem ini berbeda dengan sistem paralel yang terhubung erat dan bersistem pada data tunggal. Oke, kita akan langsung masuk ke Microsoft Access. Microsoft Access merupakan sistem DBMS yang menyatukan antara Microsoft Jet Database Engine
dengan alat pengembangnya, yaitu perangkat lunak. Microsoft Access menyimpan data dengan formatnya sendiri. Lewat software tersebutlah para pengguna bisa mengimpor atau menghubungkan secara langsung ke data yang telah tersimpan pada database lainnya. Microsoft Access sangat cocok dipakai untuk sistem informasi dengan distributed database. Oke, kita akan langsung masuk ke relational database. Apakah kalian sudah mengerti sejauh ini? Oke, baik. Kalian pintar-pintar ya, sudah mengerti. Oke, kita akan langsung masuk ke relational database. Relational database atau basis data relasional merupakan basis data yang mengorganisir berdasarkan pada model hubungan data. Banyak sekali perangkat lunak yang memakai sistem ini untuk mengatur dan memelihara basis data melalui hubungan setiap data. Oke, kita akan masuk ke bagian-bagiannya. Yang pertama adalah MySQL. SQL adalah basis data sumber terbuka yang cukup populer dan biasa dipakai untuk aplikasi berbasis web. Contohnya website dinamis dan e-commerce. Tahun 2013, MySQL ialah basis data yang kedua yang paling banyak dipakai di dunia, serta yang pertama bagi basis data sumber terbuka. Oke, MySQL ini adalah yang paling pertama ya, yang paling pertama dan paling banyak dipakai. Kedua, tapi yang pertama nanti akan saya terangkan. Oke, yang ke B, PostgreSQL merupakan sistem kedua yang pengelolaan basis data relasional. Sistem ini berguna sebagai tempat untuk menyimpan data secara aman dan bisa mengembalikan data tersebut sebagai respon atau request dari berbagai aplikasi lainnya. Oke, setelah tahu tentang jenis-jenis basis data, kita akan langsung masuk ke manfaat basis data. Apa itu manfaat basis data? Yaitu yang pertama adalah kecepatan dan kemudahan. Kalau menggunakan basis data itu lumayan cepat ya. Sistem basis data memberikan sebuah kemampuan dalam menyeleksi data menjadi satu kelompok secara berurutan dengan cepat. Instrumen tersebut juga dapat menghasilkan pencarian informasi yang diperlukan bisa ditemukan secara cepat. Kecepatannya itu juga bisa dipengaruhinya oleh jenis database yang dipakai. Setiap jenis dari database tersebut memberikan sebuah kemampuannya secara berbeda-beda. Oke, bisa dibilang kalau menggunakan basis data ini lumayan cepat dan mudah. Bukan lumayan lagi sih, sudah cepat banget. Oke, setelah itu masuk ke kedua, multi-user database atau basis data memberikan sebuah kemudahan akses bagi para pengguna pada waktu yang bersamaan. Sistem ini juga memungkinkan akses pada suatu dokumen ke lebih dari satu pengguna, sehingga kinerja mesin dan jaringan dimudahkan lewat multi-user. Sebab penyimpanan hanya memuat satu unit yang bisa diakses secara bersamaan. Oke, multi-user itu maksudnya boleh digunakan banyak orang atau 2 atau lebih lah, bisa dibilang. Makanya lumayan mudah sih. Oke, kita akan masuk ke 3, keamanan data. Sistem basis data melalui bahasa pemrogramannya telah disusun secara safety atau aman. Melalui instrumen password, membuat data tersebut hanya dapat diakses pada pihak yang diizinkan. Manajemen tersebut sudah menerapkannya pada hampir seluruh jenis sistem database, sehingga menjadikan keamanan data adalah hal prioritas bagi layanan sistem database. Oke, bisa dibilang aman sekali kalau menggunakan basis data. Oke, kita akan masuk ke 4, penghematan biaya perangkat. Mempunyai satu basis data terpusat sudah cukup bagi para perusahaan besar yang memerlukan pengumpulan data secara ringkas. Hal itu menjadikan perusahaan tidak membutuhkan ruang penyimpanan di tiap tempat yang berbeda. Lewat jaringan internet, cabang perusahaan di daerah terpencil pun dapat melakukan akses data yang ada pada pusat.
Kita akan masuk ke kontrol data terpusat. Database tidak membutuhkan server lebih dari satu dalam penggunaan. Database tidak membutuhkan server lebih dari satu dalam penggunaannya. Sebab dengan cukup satu server terpusat untuk melakukan penyimpanan data, memudahkan data tersebut dapat diakses oleh banyak pengguna. Hal itu memberikan harga yang murah bagi perusahaan yang melakukan investasi. Ruang penyimpanan data penting perusahaan. Sebagai contoh, adalah kantor perusahaan yang tidak perlu membuat suatu data di tiap divisinya. Setiap divisi dapat mengumpulkan data khusus melalui satu server yang telah ditentukan sehingga laporan untuk atasan dapat menjadi ringkas. Oke, ke-6, mudah membuat aplikasi. Kaitannya terhadap perusahaan manakala perusahaan memerlukan aplikasi input data yang baru, programmer tidak perlu menyusun ulang struktur database. Dengan memakai struktur database yang telah disusun sebelumnya, sudah cukup untuk mengenali aplikasi input data yang baru. Apakah kalian sudah mengerti tentang apa itu manfaat basis data? Oke, baik, kalau sudah mengerti, akan saya lanjutkan ke komponen basis data. Oke, komponen yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware yang umumnya terdapat dalam sistem basis data adalah komputer, hard disk, memori sekunder offline, atau removable disk, atau FD, perangkat komunikasi jaringan. Oke, yang kedua yaitu sistem operasi. Ya, seperti biasa ya. Kalau ada komputer pasti harus ada sistem operasinya. Oke, sistem operasi adalah program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk operasi-operasi dasar komputer seperti Windows atau Unix atau Linux. Oke, ketiga, basis data. Komponen adalah sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan juga dapat dimanipulasi. Sistem basis data dapat terdiri dari beberapa basis data yang memiliki basis data masing-masing. Oke, yang keempat adalah Database Management System atau DBMS. DBMS atau Database Management System tadi belum dijelaskan ya tadi DBMS. Oke, sekarang akan saya jelaskan. Adalah program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat dan juga mengelola database yang tersedia. Sistem ini berisi koleksi data dan set program yang digunakan untuk mengakses database tersebut. Sudah mengerti? Oke. Kita akan langsung masuk ke 5. Pemakai atau user. User atau pemakai adalah salah satu komponen database yang berinteraksi secara langsung dengan database. Ada beberapa tipe user, diantaranya programmer aplikasi, user mahir, casual user, user umum atau end user, dan user khusus atau specialized user. Oke, yang keenam adalah aplikasi. Oke, balik lagi ke pemakai atau user. Oke, bayangkan kita itu adalah user. Kalau misalkan kita itu tidak kemungkinan, pasti database ini tidak akan berjalan, bukan? Ya, bukan. Oke, kita akan langsung masuk ke 6 aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi ini tergantung kebutuhan. Pemakai basis data biasa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan atau pengambilan data yang mudah dalam pemakaiannya. Program tersebut ada yang tersedia langsung dalam DBMS atau dibuat menggunakan aplikasi lain seperti misalnya Visual Basic. Oke, setelah itu kita akan langsung masuk ke 5, bahasa basis data. Yang pertama, Data Definition Language atau DDL. DDL merupakan komponen bahasa basis data yang bisa digunakan untuk menggambarkan atau mewakili desain database secara menyeluruh yang nantinya akan dispesifikasikan kembali. Dengan adanya DDL, kita mampu membuat program, menjalankan perintah berupa membuat tabel baru, mengubah tabel, indeks tabel, maupun juga menentukan struktur serta tempat penyimpanan tabel. Yang kedua adalah Data Manipulation Language atau DML.
Lalu apa itu DML? Bahasa basis data yang satu ini merupakan bahasa yang bisa digunakan untuk memanipulasi atau mengambil data yang terdapat dalam database. Manipulasi data tersebut nantinya bisa berupa seperti di bawah ini. Ya, kalian bisa baca ya. Mungkin kalian bisa lihat. Yang pertama adalah penyisipan, atau penambahan data. Yang kedua adalah penghapusan file. Yang kedua adalah pengumpulan data dan penelusuran data. Oke, ketiga, data control language atau DCL. Seperti namanya, DCL merupakan bahasa basis data yang bisa digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan database. Oke, sudah selesai. Apa kalian sudah paham apa yang tadi saya jelaskan? Mungkin ada yang tidak mengerti atau tidak memahami materinya, boleh bertanya. Oh, oke. Kalau misalkan tidak ada yang bertanya, setelah ini saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya akan dibuat secara berkelompok. Oke, kita akan buat kelompok dulu ya. Saya yang akan membagikan kelompok. Oke, yang pertama adalah kelompok pertama, Jojo, Lea, dan Ucup. Ucup, Jojo, Lea. Oh, mereka hadir semua ya. Oke, kelompok 1 itu tadi. Oke, langsung ke kelompok 2. Albert, Dewi. Oh, Dewi sakit ya? Oh, nanti kasih tahu ke Dewi ya. Oke, Gary juga izin. Oke, baik. Nanti kasih tahu ke. Oke, Jojo kamu temannya Gary bukan? Nanti kasih tahu ke Jojo ya, kasih tahu ke Gary ya. Oke, baik. Kelompok 3, Leonardo, Lesti, dan Dora. Oh, kurang satu ya. Oh ya, Putra. Karena tadi tidak hadir, jadi saya lupa tentang Putra juga. Karena dia tidak pernah hadir lagi. Kamu jujur jangan lupa kasih tahu ya ke Putra. Oke, baik. Putra akan masuk ke kelompok 3. Jadi kelompok 3 akan jadi 4 orang. Apakah kalian sudah paham? Apakah kalian sudah tahu kelompok kalian masing-masing? Kalau sudah tahu, oke, sebelum kita menutup pertemuan kita kali ini, kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mungkin di antara kalian ada yang ingin memimpin doa. Oh iya, Jojo, kamu yang memimpin doa karena kamu tadi terlambat ya. Oke, baik. Pimpin doanya. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, pertemuan kali ini akan saya tutup karena sudah habis jam ya. Oke, jangan lupa ya nanti tugasnya dibuat. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.